Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, everyone. Before begin, I will like to say thank you for your present in my presentation. My name is Firdaus Yahya, and I'm here as a moderator. I'm from group 5, and, and here I'm also with my friend. There is ada Aldi Saputra, Sefira Ahmad Firdaus Yahya, Faisal Mutakin, Sefira Saputri, Najwa Khairun Nisa, and the last one, Pravita Salagan. The topic of my presentation this day is the of business letter. By the end of our presentation, we know how to make a correct business letter. Thank you. Understanding business letter, a type of the letter that functions as a vital communication tool to convey various business and workplace goals. The purpose also vary from statement, agreements, invitations, information, and many more. Usually, the business letter is made by a company and signed by another company, both to client and stakeholders. Next. Di sini ada pengertiannya. Business letter adalah jenis surat yang berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuannya pun beragam, mulai dari pernyataan, kesepakatan, undangan, informasi, dan masih banyak lagi. Biasanya business letter ini dibuat oleh suatu perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, baik kepada klien maupun pemangku kepentingan. The time of business letter yang pertama ada formal. Jenis surat ini biasanya ditunjukkan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Yang kedua ada informal, yaitu kebalikan dari surat formal, yaitu merupakan jenis surat bisnis yang sifatnya kasual dan tidak terlalu kaku. Selanjutnya ada jenis surat bisnis. Yang pertama, surat penawaran atau letter of inquiry, yaitu surat yang digunakan untuk menanyakan informasi atau harga suatu produk atau layanan. Yang kedua, ada surat pemesanan atau letter order, yaitu surat yang berisi pesanan untuk membeli produk atau layanan. Yang ketiga, ada surat penawaran harga atau quotation letter, yaitu surat yang berisi penawaran harga produk atau layanan. Keempat, ada surat pemberitahuan atau letter of notification, yaitu surat yang berisi pemberitahuan resmi terkait suatu hal. Yang kelima, ada surat permintaan maaf atau letter of apology, yaitu surat yang digunakan untuk meminta maaf atas kesalahan atau ketidaknyamanan yang disebabkan. Yang keenam, ada surat tagihan atau letter of invoice, yaitu surat yang digunakan untuk mengingatkan pelanggan atau pendapat bahwa pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diberikan harus dibayar. Ketujuh, ada surat balasan atau pesanan, yaitu letter of reply to orders, yaitu surat yang dikirimkan oleh penjual atau penyedia jasa untuk membalas pesanan yang diinginkan oleh pembeli atau pelanggan. Selanjutnya ada komponen of a business letter. Nomor 1 itu ada letterhead atau kop surat, merupakan identitas berupa emblem, nama, alamat, dan telepon dari pengirim surat. Yang kedua ada reference line. Di dalam surat bahasa Inggris biasanya berisi huruf depan, nama penanggung jawab, diikuti dengan garis miring atau titik 2, lalu nama pengirim surat. Selanjutnya ada deadline, itu tanggal, yaitu tanggal pembuatan surat. Seperti diawali dengan bulan, terus tanggal, baru tahunnya. Lalu yang keempat ada inside address. Bagian ini berisi nama penerima surat,
kepada siapa surat ini ditunjukkan, dan jabatannya. Lalu yang kelima ada attention line, yaitu sebuah alternatif untuk menempatkan penerimaan surat. Lalu yang keenam ada subject line, yaitu perihal, membuat penerima surat lebih mudah menemukan maksud dari surat tersebut. Yang ketujuh ada salutation atau salam pembuka. Salam pembuka adalah contoh dari bagian yang mengatur tata letak dan mengatur tata kalimat dalam surat. Salam pembuka biasanya ditulis di bagian kiri, di bawah alamat surat, dan di atas kalimat pembuka isi surat. Yang kedelapan ada body of letter atau isi surat. Isi surat ini berisi informasi yang diinginkan oleh penerima surat, yang bisa berupa informasi, permintaan, atau penawaran. Yang kesembilan ada salam penutup. Salam penutup ini berisi ucapan yang biasanya ditulis di bagian bawah isi surat. Yang kesepuluh ada signature atau tanda tangan. Tanda tangan atau signature ini adalah surat yang merupakan bagian yang berisi tanda tangan pengirim surat. Yang ke-11 ada enclosure atau lampiran berisi dokumen atau lampiran lain selain surat tersebut. Jika sebuah surat berisi dokumen atau lampiran lain, penulis harus melampirkan jumlahnya, yaitu dengan menggunakan enclosure dalam kurung jumlah lampiran yang dilampirkan. Yang ke-12 ada carbon copy notation atau tembusan surat. Adalah bagian yang digunakan untuk menginformasikan penerima surat bahwa surat ini dikirimkan kepada pihak lain yang mungkin perlu mengetahui isi surat. Do you have question? Yang ingin dipertanyakan, silakan ya mengajukan pertanyaannya. Tanya dong. Saya Bagaimana sih cara menulis carbon combination dalam surat bisnis? boleh diulang? Bagaimana sih cara menulis surat carbon? Bagaimana sih cara menulis carbon combination dalam surat bisnis? Baik, ada lagi. Saya. Ya, silakan. Apa saja sih jenis surat bisnis yang paling umum? Saya. Ya, silakan. Mengapa surat pemberitahuan sangat penting dalam bisnis? Dan apa saja informasi yang harus disertakan di dalamnya? Baik, untuk sesi pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laras. Pertanyaannya, apa saja jenis surat bisnis yang paling umum? Jawabannya, jenis surat bisnis yang paling umum antara lain adalah surat penawaran, surat pemesanan, surat pengiriman, surat penagihan, surat permintaan, dan surat izin. Ada lagi, yaitu surat referensi, surat permintaan maaf, dan surat pengunduran diri. Gimana, Laras? Cukup. Makasih ya. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ilham. Mas Ilham tadi pertanyaannya kalau nggak salah itu bagaimana cara menulis carbon copy notation atau CC dalam surat bisnis. Untuk cara Betul, Mas. untuk cara menulis carbon copy notation ini dalam surat bisnis adalah dengan menambahkan nama penerima di bagian kiri bawah surat sebelum bagian surat tersebut. Selanjutnya ada direktur pelaksana, direktur akademik, atau dengan tanda huruf kecil yang juga diikuti tanda titik 2. Lalu ada direktur pelaksana, direktur akademik, ini adalah notasi surat carbon copy notation yang hanya dituliskan ketika penulisan surat menyampaikan duplikat surat tersebut dengan isi format yang sama dengan lembar surat asli. Seperti itu Mas Ilham. Oke, Mas Aldi, terima kasih.
Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Riyadi. Tadi Riyadi nanyakan mengapa surat pemberitahuan sangat penting dalam bisnis dan apa saja informasi yang harus disertakan dalam surat pemberitahuan. Benar, jadi Betul, Mas Firdaus. ya Mas Riyadi, saya akan menjawabnya. Surat pemberitahuan penting dalam bisnis karena digunakan untuk memberitahu penerima tentang informasi penting atau perubahan yang berkaitan dengan perusahaan atau layanan yang mereka terima. Informasi yang harus disertakan dapat berupa sebuah tanggal efektif perubahan, detail perubahan, tindakan yang diperlukan, itu pun jika ada, dan kontak akan dapat dihubungi. Apa sudah cukup, Mas Riyadi? Oke, thank you Mas Firdaus. Ya, terima kasih kembali. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Do you have question, guys? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan membacakan kesimpulannya. Conclusion atau kesimpulan, the material highlights the diversity of business letters. It's tailored for specific purpose such as appreciation, introduction, gratitude, complaint resolution, account correction, or delivering bad news. These letters are integral to professional discourse and maintains a formal tone to ensure clear and respectful communication. Untuk bahasa Indonesianya, sebagai kesimpulan, material ini menyoroti keragaman surat bisnis, masing-masing disesuaikan untuk tujuan tertentu seperti penghargaan, perkenalan, ucapan terima kasih, penyelesaian, misalnya keluhan, koreksi akun, atau penyampaian kabar buruk. Surat-surat ini merupakan bagian integral dari wacana profesional dan mempertahankan nada formal untuk memastikan komunikasi yang jelas dan penuh hormat. Okay, guys, so that brings me to the end of my presentation. In conclusion, from this session, we can learn about the types of business letter. So, thank you very much for your attention and time. See you. See you next time.